Paniradya Keistimewaan adalah salah satu lembaga pemerintahan atau organisasi perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap organisasi perangkat daerah, Paniradya Keistimewaan menerapkan asas organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah asas bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Paniradya Keistimewaan memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian yang kedua adalah asas skala hierarki. Dibuktikan dengan adanya garis kewenangan yang jelas dari pimpinan tingkat atas sampai pada setiap pimpinan tingkat bawah Paniradya Keistimewaan. Yang ketiga adalah asas pelimpahan wewenang. Sebagai contoh pembuktian yaitu ketika pimpinan tertinggi sedang ada tugas dinas keluar kota, maka wewenang pimpinan dalam memberikan instruksi tindak lanjut di lembar disposisi dalam proses penanganan surat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Pelayanan dan Umum. Yang keempat adalah asas pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, staf di Paniradya Keistimewaan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan, dan begitu juga sebaliknya pimpinan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh para staf atau karyawan. Yang kelima ada asas pembagian kerja. Pada organisasi Paniradya Keistimewaan terdapat pembagian pekerjaan secara jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Yang keenam ada asas fungsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya penentuan tugas wewenang kegiatan dan tanggung jawab masing-masing staf sesuai dengan fungsi atau keahliannya. Yang ketujuh ada asas keseimbangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi, serta adanya keseimbangan antara beban tugas pekerjaan dengan fungsi masing-masing staf. Yang kedelapan ada asas fleksibilitas. Berdasarkan hasil identifikasi, Paniradya Keistimewaan dalam perkembangannya sudah menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika dari organisasi ini sendiri. Dan yang terakhir ada asas kepemimpinan. Pimpinan Paniradya Keistimewaan sudah memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan untuk menetapkan berbagai pelimpahan wewenang kepada para bawahannya. Berdasarkan hasil identifikasi, Paniradya Keistimewaan ada karena terdapat unsur-unsur organisasi di dalamnya, yaitu yang pertama terdapat unsur manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, adanya tempat kedudukan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa Paniradya Keistimewaan ini merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini terbentuk juga karena adanya tujuan, yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian yang keempat, adanya pembagian pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya, unsur pembangun organisasi Paniradya Keistimewaan adalah adanya struktur organisasi yang jelas. Kemudian yang keenam, terdapat unsur teknis yang mendukung dalam proses pelaksanaan berbagai tugas pekerjaan yang ada. Dan yang ketujuh, ada unsur organisasi lingkungan yang saling mempengaruhi atau sistem kerjasama sosial. Apa
Apabila diidentifikasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan, Paniraja Keistimewaan termasuk ke dalam jenis organisasi tunggal, karena pucuk pimpinannya berada di tangan satu orang saja, yaitu Paniradiopati. Kemudian apabila diidentifikasi berdasarkan keresmiannya, Paniraja Keistimewaan termasuk ke dalam jenis organisasi formal, dan berdasarkan tujuannya tergolong ke dalam jenis organisasi sosial. Serta apabila ditinjau dari segi luas wilayahnya, Paniraja Keistimewaan termasuk ke dalam jenis organisasi daerah. Berdasarkan hasil identifikasi, Paniraja Keistimewaan ini menggunakan bentuk organisasi lini dan staf, di mana komando tetap dipertahankan, tetapi dalam pelaksanaan tugas, pimpinan dibantu oleh para staf. Kemudian Paniraja Keistimewaan ini termasuk ke dalam tipe organisasi formal, karena organisasi ini merupakan badan pemerintahan yang bersifat tahan lama dan terencana, serta adanya struktur organisasi yang jelas. Apabila diidentifikasi berdasarkan bentuknya, Paniraja Keistimewaan menggunakan bagan organisasi yang berbentuk piramid. Kemudian, apabila diidentifikasi berdasarkan isinya, Paniraja Keistimewaan ini menggunakan kombinasi bentuk bagan struktur, bagan jabatan, bagan nama, bagan pangkat dan golongan, serta bagan foto, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, mengenai struktur organisasi, Paniraja Keistimewaan menerapkan struktur matriks, di mana terdapat penggabungan antara struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Hampir berbagai jenis komunikasi terjadi di dalam lingkup organisasi Paniraja Keistimewaan, mulai dari komunikasi langsung dan tidak langsung, komunikasi lisan dan tertulis, komunikasi formal dan tidak formal, komunikasi internal dan eksternal, serta komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi yang terjadi pun bersifat fleksibel, tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Para staf yang ada di dalam organisasi Paniraja Keistimewaan ini memiliki peranan yang sangat penting, baik bagi masing-masing bidangnya ataupun bagi pencapaian tujuan organisasi. Para staf ini terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada bidang kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, bidang pertanahan, bidang kebudayaan, dan bidang tata ruang. Berdasarkan hasil identifikasi, Paniraja Keistimewaan ini menerapkan model kolegial, di mana pimpinan memanajemen organisasi dengan cara membangun perasaan kepada seluruh staf atau karyawan, serta pimpinan berperan sebagai mitra kerja sehingga hubungan kerja dengan staf juga tidak kaku. Dengan begitu, rasa disiplin dan tanggung jawab karyawan juga meningkat. Berdasarkan hasil identifikasi, seiring dengan proses berjalannya organisasi, Paniraja Keistimewaan juga mengalami perubahan organisasi ke arah yang lebih baik lagi. Contohnya dengan meningkatkan kinerja para karyawan dan juga memberi pembaharuan terhadap tampilan organisasi. Kemudian mengenai pembahasan yang terakhir, berdasarkan hasil identifikasi, Paniraja Keistimewaan melakukan pengembangan organisasi melalui pelatihan staf atau karyawan untuk meningkatkan keterampilannya,
sehingga dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada, organisasi juga akan ikut mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik lagi.